Hari ini tren penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali mencatatkan rekor, sementara uji vaksin COVID-19 juga masih terus diupayakan pemerintah. Lantas bagaimana prediksi pandemi COVID-19 Indonesia berakhir? Sudah bergabung bersama kita Saudara Nuning Nuraini, Kepala Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi ITB, dan Dr. Iqbal Mokhtar, pengamat kesehatan masyarakat. Selamat sore Dr. Nuning, Dr. Iqbal. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Saya ke Dr. Nuning dulu. Kalau kacamata Om ini banyak sekali. Dulu awal-awal ada pengumuman jumlah, angka 1.000 itu dianggap sudah sangat besar. Ternyata ada angka lebih besar, 2.000, dan hari-hari ini 5 hari terakhir 3.000-an, bahkan ada 11.000 secara akumulatif dalam 5 hari saja, Dr. Nuning. Ini bisa disebut sebagai puncak pandemi COVID-19 atau seperti apa? Baik, kalau dari model yang kita pantau secara berkala, begitu ya, kasus total di Indonesia, di provinsi, terutama juga di Jawa Barat, kami bekerja dengan data Jawa Barat, itu masih belum menunjukkan puncak begitu. Jadi penambahan kasus yang besar bisa jadi salah satu akibat dari banyaknya tes yang dilakukan. Jadi artinya ditemukan kasus positif. Padahal kita tahu saat ini di masyarakat kontak rasanya sudah kembali normal, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa dengan kondisi penyebaran yang masih sangat perlu diwaspadai, kontak kembali normal, tentu saja resiko orang yang positif akan semakin besar, begitu. Artinya, saya coba pertegas, artinya ini belum mencapai puncak ya, Dok? Dari apa yang kami kaji, belum. Belum. Apa yang menjadi tolak ukur pandemi mencapai puncak? Apakah terlihat dari, kalau dokter bilang tadi, ini karena memang jumlah tes dilakukan lebih masif, jadi yang terlihat 3.000-an dalam 5 hari terakhir. Apa yang menjadi tolak ukur kalau gitu? Sebenarnya kalau dibilang masif untuk tes dengan jumlah total penduduk 200 juta, ini belum bisa dikatakan masif begitu ya. Jadi belum. Oh, masih kurang ya, Dok ya? Iya, tentunya iya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang dalam tanda petik sudah mengalami penurunan, itu untuk Indonesia masih sangat kurang. Gitu. Jadi suasananya karena penyebaran ini masih terus terjadi, kemudian manifestasi klinisnya mungkin Dr. Iqbal bisa menjelaskan lebih baik, masih terus berlangsung gitu ya di masyarakat. Sementara kalau kita melihat bahan bakarnya atau ini saya maaf ngomong kata, bahwa orang yang berpotensi untuk sakit itu masih sangat besar. Jadi tentu saja resikonya masih tinggi. Sehingga puncak itu belum dicapai. Dari sisi grafis, data yang bisa jadi ini masih underestimate ya, karena OTG itu mungkin lebih banyak dari yang terlapor, kemudian banyak kasus positif yang tanpa gejala sehingga tidak melaporkan diri atau terdeteksi, begitu ya. Tetapi jumlahnya masih relatif kecil dalam tanda petik dibanding total penduduk Indonesia. Begitu. Dibanding dengan total penduduk Indonesia sekitar 260-270-an ya, Dok ya. Saya ke Dr. Iqbal. Hari-hari ini kan seiring sejalan, ada sejumlah pelonggaran di semua sektor. Terdekat akan dibuka teater atau bioskop. Dokter melihat dengan jumlah tes yang belum masif, ternyata kata Dr. Nuning, di satu sisi juga atau secara paralel juga berjalan uji klinis vaksin. Ini akan di saat kapan kita semua hal usaha yang sudah dilakukan ini bisa mencapai satu titik, kita bisa mencapai puncak pandemi dan dinyatakan selesai? Saya kira yang pertama mungkin kita harus lebih aware ya bahwa kriteria untuk relaksasi itu sebenarnya sudah diterapkan oleh WHO. Jadi salah satu kriterianya itu adalah kriteria epidemiologis. Jadi kita tidak bisa melakukan relaksasi kalau misalnya kriteria ini belum terpenuhi kriterianya. Salah satu kriteria yang umum yang digunakan oleh WHO untuk membolehkan sebuah negara melakukan relaksasi itu adalah terjadinya penurunan signifikan dari kasus baru yang ada itu dalam satu masa inkubasi period.
Oke. Jadi dalam 14 hari itu terjadi penurunan yang signifikan dan setiap negara itu menggunakan kriteria yang berbeda. Ada yang menggunakan 20%, ada yang menggunakan 30%, ada yang menggunakan 40%. Begitu ada penurunan ini, kita boleh bisa melakukan relaksasi. Kemudian setelah itu kita ikuti lagi apakah ada penurunan selanjutnya, kemudian kita melakukan relaksasi selanjutnya, dan demikian seterusnya sampai kita bisa berada pada total relaxation. Itu idealnya ya dok ya. Saat ini juga secara paralel tadi sudah saya tanyakan, secara paralel juga dilakukan uji klinis sejumlah vaksin yang berasal dari sejumlah negara. Itu kan disampaikan kepada publik bahwa itu butuh waktu 6 bulan setidaknya. Kalau hitungan 6 bulan, hitungan dari bulan Agustus mungkin baru tahun depan. Dokter melihatnya seperti apa? Apakah bisa sepertinya berkejar-kejaran begitu dok angka kasus positif dengan waktu untuk bisa mendapatkan vaksin? Baru tahun depan? Sebenarnya memang semua ahli sepakat bahwa permanent solution untuk pandemik ini itu adalah tersedianya vaksin. Namun kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 170 vaksin yang sementara diuji coba. Nah, dari 170 ini itu yang masuk ke uji klinis itu baru 30. Yang berada dalam fase uji klinis stadium 3 itu sekarang baru sekitar 5-6, masih terhitung sedikit. Nah, setelah stadium 3 ini itu membutuhkan waktu sekitar beberapa bulan, mungkin hingga 6 bulan sebelum hasil dari fase 3 ini bisa di-announce. Jadi saat ini walaupun kita memiliki euforia bahwa kita ini memiliki banyak banget vaksin, tetapi pada kenyataannya vaksin-vaksin ini sendiri belum ada yang berani mengkonfirmasikan bagaimana tingkat efikasinya, berapa persen sebenarnya efikasinya. Terus duration efikasinya itu berapa. Nah, terus juga belum ada yang bisa mengkonfirmasi safety-nya bagaimana. Nah, ini kita masih menunggu beberapa bulan kemudian. Nah, sambil menunggu proses atau permanent solution seperti ini, yang harus kita lakukan itu adalah tetap mengimplementasikan standar-standar precaution yang ada untuk pandemi. Jadi tetap harus ada penggunaan masker, harus tetap ada physical distancing, harus ada tetap pembatasan kehadiran di dalam suatu ruangan dan sebagainya. Jadi ini adalah jembatan, jadi bridge. Sambil menunggu kita masuk kepada era vaksin, kita tetap harus mengimplementasikan semua standar precaution ini. Kapan kita lengah di sini, itu akan terjadi peningkatan jumlah kasus-kasus baru dan pandemik akan masih terus berjalan. Dampak pandemi yang masih terus terjadi, sebelum kita berbincang di segmen sebelumnya, Dr. Iqbal, rekan saya berbincang dengan dokter yang sempat viral, mengeluh dengan semakin banyak yang harus dirawat, bahkan ia khawatir nanti rumah sakit kita, tenaga medis kita akan kembali lagi ke beberapa bulan lalu, akan kewalahan menerima pasien-pasien kasus positif COVID-19 yang semakin banyak. Dokter juga melihat demikian? Iya. Karena memang sampai saat ini seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Nuni, bahwa kita sendiri belum tahu apakah kita ini telah mencapai puncak atau tidak. Kalau kita lihat grafik atau tren epidemiologi kasus COVID ini, itu trennya itu masih naik terus. Bahkan beberapa hari terakhir, sekitar 4 hari terakhir itu ya, kasus baru itu dilaporkan hampir mencapai 4.000. Nah, sekarang katakanlah kasus terakhir yang jumlahnya 4.000 4 hari lalu itu kita asumsikan itu sebagai peak, katakanlah itu peaknya ya. Itu kita membutuhkan waktu sekitar 5 bulan untuk kembali ke fase normal seperti awal Maret. Itu paling cepat, itu adalah the best scenario. Kalau the worst scenario itu lebih panjang lagi. Nah, untuk untuk shortcut untuk perkembangan pandemi seperti ini, itu yang kita butuhkan adalah vaksin. Karena kalau tidak ini akan berkepanjangan, karena sampai saat ini saja kita belum tahu peaknya itu kapan. Peaknya kapan? Nah, berarti kita tanya lagi ke Dr. Nuning. Dr. Nuning mungkin bisa menjelaskan secara sederhana kepada kami. Seharusnya tadi dokter bilang dengan hitungan 260-270-an jumlah warga negara Indonesia, sebaiknya idealnya tesnya sebanyak apa, dok? Ya, kalau bisa sih hampir seperti kita atau minimal 70-80% gitu ya dari awal begitu. Tapi itu tentu saja sesuatu yang nyaris tidak mungkin dilakukan di negara kita. Tapi paling tidak bahwa pencegahan ini harus terus dikampanyekan begitu.
Sehingga yang bisa kita lakukan saat ini itu hanya itu, menjaga bahwa protokol kesehatan tetap dengan sabar dan disiplin itu tetap dilakukan. Gitu. Jadi jangan terburu-buru dulu mengorbankan atau mengejar hal-hal lain, sementara dari sisi kesehatannya diabaikan. Sehingga yang pertama kena itu pasti fasilitas kesehatan. Okay. Jadi kalau tenaga medis kena, artinya misalkan di satu puskesmas, gitu. Puskesmas tersebut harus ditutup. Artinya pelayanan kesehatan di daerah tersebut akan berkurang, sehingga yang terkena dampak bukan hanya yang mengalami gejala COVID ya, tetapi semua penyakit lainnya yang kita tahu di kondisi normal tanpa pandemi saja itu terkadang terjadi kekurangan tempat gitu di Fasilitas dan tenaga medis ya dok ya? Betul. Dok, kalau dengan bagaimana ini secara awam, kalau dengan kondisi saat ini banyak hal yang sudah mulai dilonggarkan, aktivitas juga sudah mulai kembali normal, bukan new normal tapi back to normal. Dokter memprediksi nanti bakal seperti apa jumlah 3.000-an yang kita dengar hari ini, yang membuat 4.000-an yang membuat kita kaget, itu jumlah yang akan kecil jika kita tidak mengubah perilaku kita lebih taat lagi ke protokol COVID-19, atau dokter punya prediksi lain? Baik, jadi yang kita bisa lakukan dalam model matematik itu hanya memprediksi dengan akurasi 2-4% itu ke 7 hari ke depan. Okay. Dan sampai 27 Agustus, data historis 27 Agustus itu, kita masih melihat angka positif ini naik gitu di 7 hari ke depan. Sedangkan kalau jangka yang lebih panjang, jangka waktu yang lebih panjang, 30 hari sampai akhir tahun, seperti yang sudah sering dibicarakan dan juga diterus oleh banyak peneliti, bahwa kalau kita mencapai puncak akhir tahun atau di akhir tahun itu bisa turun saja, itu sudah sangat bagus begitu. Jadi suasananya karena itu tadi banyaknya jumlah penduduk di setiap provinsi, begitu ya. Kemudian tingginya aktivitas yang memicu kerumunan, kemudian protokol kesehatan, terutama jaga jarak ini yang sangat sulit untuk dijaga, gitu ya. Dalam melakukan aktivitas, menggunakan masker dan jaga jarak itu adalah syarat utama selain mencuci tangan. Gitu. Selain mencuci tangan, tetap tetap taat terhadap protokol kesehatan. Dokter Iqbal tadi dengan gambaran setidaknya kalau sampai akhir tahun kita bisa melandai, itu bisa adalah sesuatu yang sangat positif. Dokter mungkin bisa kembali mengingatkan kami semua apa yang seharusnya kita lakukan sembari sabar menunggu vaksin diprediksi baru tahun depan akan siap diproduksi secara massal. Yang pertama, barangkali ada semacam misperception ya di masyarakat yang selalu menganggap bahwa sebenarnya bidang kesehatan, dokter, perawat itu adalah frontliner. Kalau saya sendiri berpendapat bahwa sebenarnya profesi medis, dokter, perawat, tenaga kesehatan itu merupakan benteng terakhir atau last resort ya. Jadi yang justru merupakan frontliner di sini itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat di sini itu harus melakukan upaya yang maksimal, melakukan segala hal yang dianjurkan, berusaha melakukan semua hal yang kontributif untuk penanganan pandemi ini, termasuk physical distancing, penggunaan masker, dan sebagainya. Kewajiban ini adalah kewajiban kita semua. Dan seperti tadi saya bilang bahwa sebenarnya para perawat, dokter itu merupakan bukan frontline, tetapi justru benteng terakhir. Jadi saya mengajak masyarakat semua, marilah kita bersama-sama, walaupun pada saat ini telah ada semacam rencana-rencana untuk melakukan relaksasi, ada rencana untuk membuka sarana-sarana hiburan dan sebagainya. Kalaupun terpaksa kita harus menghadiri acara tersebut atau berpartisipasi dalam acara tersebut, kita harus tetap menggunakan atau mempraktis standar precaution yang ada. Jadi kemana-mana tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak. Jaga jarak. Ini rajin cuci tangan ya dok ya? Ini yang bisa dilakukan. Ini yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi pandemi ini. Tadi perubahan frame berpikir bahwa dokter justru harusnya, tenaga medis harusnya menjadi garda paling belakang,
paling akhir begitu ya, seharusnya garda terdepan adalah diri kita sendiri untuk menjaga tidak terpapar COVID-19. Dr. Nuning Nuraini, Kepala Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi ITB, Dr. Iqbal Mokhtar, Pengamat Kesehatan Masyarakat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Dok.